Sebelum kita memulai podcast hari ini, mungkin saya memperkenalkan dahulu pembicara kita hari ini. Beliau bernama Zaid Perdana Nasution, sehari-hari sebagai Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara, mendapat gelar PhD dari School of Geography, University of Leeds di United Kingdom. Ini salah satu skolar muda dalam bidang political ecology di Indonesia. Selamat datang dalam acara Podcast kami, Bang Zaid. Terima kasih Bung Ariska, Bang Ariska, terima kasih rekan-rekan dari Kolabora. Bang Zaid, ini kan menarik ya, melihat kajian mengenai environmental governance ya. Walaupun memang ilmu ini dalam sirkum dunia itu bukan keilmuan baru ya, tapi relatif masih sedikit sekali peneliti-peneliti atau akademisi ya Indonesia yang fokus kajiannya pada aspek environmental governance ya. Nah, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, mungkin kita memulai dengan pertanyaan pertama nih, Bang Zaid. Bang Zaid bisa nggak sih jelaskan kami apa sih sebenarnya environmental governance itu begitu? Apa bedanya dengan governance ANSI? Kalau governance ANSI mungkin sudah sering kita dengar gitu ya, tapi kalau environmental governance ya, nah ini mungkin perlu penjelasan dari Bang Zaid. Bagaimana Bang Zaid? Baik, terima kasih Bang Ariska. Environmental governance boleh dibilang dalam term Indonesianya itu tata kelola lingkungan. Kalau environmental management yaitu manajemen lingkungan gitu ya. Nah, kalau saya masuk di situ dulu, baru nanti mungkin ke governance dan bukan governance kira-kira gitu. Nah, kalau environmental management itu sense-nya itu adalah sense pengelolaan yang lingkungan barangkali melibatkan multi aspek, multi sektor begitu, dan relatively di dalam satu unit kelembagaan atau beberapa unit kelembagaan, tapi satu unit kelembagaan besar, ada multisektor dan biasanya melibatkan faktor-faktor atau indikator-indikator yang komprehensif juga. Nah, cuman dia level interaksinya itu level manajerial kalau saya membahasakannya gitu. Kalau governance itu much more complicated karena ada melibatkan multi aktor, multi sektor, multi level, terus ada politikalnya juga gitu, ada melibatkan masyarakat, ada melibatkan non government, baik global begitu. Jadi dia jauh lebih luas. Kalau boleh dibilang environmental management itu is part of environmental governance, kira-kira gitu. Nah, terus kalau misalnya governance dengan bukan governance, paling sederhana kalau governance itu kan karena melibatkan multisektor itu ada masyarakat, ada civil society di situ, ada juga government di situ, ada juga private sektor di situ. Kalau manajemen biasanya itu misalnya di satu lembaga pemerintah itu cenderung manajemen. Kalau udah melibatkan multisektor itu multi aktor juga itu udah masuk ke ranahnya governance. Jadi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, bagaimana pemerintah berinteraksi dengan private sector dengan masyarakat, semua ini berinteraksi multi level, multi aktor. Nah, itu masuk ranahnya governance. Kira-kira gitu sih ininya. Dan ini cenderung mudah dibahasakan, disampaikan, tapi biasanya kurang punya alat ukur atau alat assessment yang cukup terukur begitu. Makanya sering dibilang itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi susah untuk diukur dan diimplementasikan. Nah, kayaknya menjadi menarik ketika isu governance itu sudah mulai muncul, ada yang
mengembangkan framework yang bisa kita pakai. Mungkin gitu kali Bang. Ya, jadi secara sederhana environmental management itu adalah bagian dari environmental governance. Ya, Nah, boleh dibilang secara gitu. secara konsep environmental governance itu much more complicated ya ketimbang hanya Ya. mengurus sisi manajerial dari resource ya, sumber daya alam kira-kira. Ya, kira-kira Nah, gitu, sekarang betul. yang menarik tadi Bang Zaid bilang bahwa environmental governance itu salah satu aspeknya adalah political issues ya, isu-isu politik. Nah, kan kita kalau Ya, bicara isu-isu politik ini kan sangat dinamis dan kontensius ya, sangat dinamis, ya, kemudian juga sangat challenging ya. Nah, ya. sebenarnya dalam konteks apa ya, dalam konteks keilmuan environmental governance hari ini itu mana yang lebih dominatif dipakai oleh para policy maker? Apakah pendekatan environmental governance atau masih sekedar environmental management, terutama bagaimana para policy maker ini mengelola sumber daya alam yang ada di negara ini misalkan. Gini, mungkin sebelum ke situ enaknya nanti kita masuk ke satu kasus gitu ya. Ya. Satu kasus misalnya kasusnya sumber daya alam, sumber daya air, misalnya daerah aliran sungai, river basin atau watershed gitu. Nah itu nanti mungkin akan lebih mudah membayangkan bagaimana si environmental governance ini diterapkan kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat sungai, misalnya ya sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir, dari gunung, dari bukit ke laut melalui sungai, begitu ya. Air, maksudnya watershed ya, daerah tangkapan air, itu ketika mau mengelola satu daerah tangkapan air, daerah aliran sungai misalnya, nah itu sangat biasa kalau kita bilang dia melintasi 2 provinsi, melintasi 2 kabupaten dengan kota begitu. Sementara masing-masing kota, masing-masing provinsi biasanya punya domain sendiri-sendiri ketika ngurusin sungai. Ya, maka di situ masuklah aspek politik ya. Jadi bukan hanya karena sudah melibatkan 2 atau 3 kabupaten, maka aspek politik masuk. Ya. Jadi bukan lagi bicara environmental management akhirnya. Betul. Nah, terus kalau di Indonesia kan sekarang sudah ada organisasi Balai Wilayah Sungai. Itu khusus wilayah sungai, mengurus wilayah sungai yang karena sudah dilihat manajemen sungai itu tidak bisa dibuat diserahkan ke masing-masing provinsi. Jadi ada konsep one river one management kira-kira gitu. Nah, bedanya ketika manajemennya berpikir dari sisi dari sisi manajerial, dia tidak bisa melihat situasi ketika ini harus berinteraksi dengan aktor-aktor lain di luar Balai Wilayah Sungai. Jadi pembagian peran yang tegas antara organisasi pemerintah provinsi, organisasi pemerintah kabupaten atau kota dengan organisasi pusat yang mengurusin wilayah sungai, misalnya gitu. Nah itu tentu menimbulkan kalau dari bahasa Bang Ariska tadi kan ada kontensius, ada persaingan ataupun ada ada yang harus disepakati lah kira-kira urusan kita yang mana, urusan yang sana yang mana, kira-kira begitu. Apalagi nanti melibatkan masyarakat ini urusan siapa gitu. Nah itu kalau udah sampai wilayah itu, apalagi nanti misalnya masuk pihak swasta misalnya mau bangun bendungan, nanti untuk pembangkit listrik tenaga air gitu, udah masuklah situ pihak macam-macam lagi. Ada di sana berhubungan dengan pihak PLN, ada nanti berhubungan dengan pihak PU untuk merancang bendungan misalnya, dia ada berhubungan juga dengan masyarakat di pinggir sungai. Artinya sudah sangat banyak pihak di sana. Nah, pengelolaan berbagai
aktor ini yang melibatkan multi sektor, multi aktor, multi level dari nasional, kadang-kadang ada keterlibatan NGO internasional juga memberi perhatian misalnya. Nah, cara pandang melihat keseluruhan interaksi ini itulah governance tadi itu, kira-kira gitulah dia. Jadi nggak bisa kita lihat dari cara pandang provinsi sendiri atau cara pandang kabupaten sendiri atau cara pandang 2 kabupaten berinteraksi sendiri, nggak bisa juga. Jadi mindset-nya itu semua dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, kalau memang memungkinkan ada kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk melihat ini sebagai satu keseluruhan dan bagaimana membuatnya menjadi organisasi yang efektif. Bukan organisasi ya, maksudnya pola interaksi keseluruhan ini yang efektif untuk tujuan-tujuan bersama, kira-kira gitulah ininya. Ya. Nanti kan banyak itu indikator-indikator atau faktor-faktor untuk menyatakan satu governance itu efektif atau tidak, dia responsif atau tidak, dia robust atau tidak. Gitu. Itu ada indikator-indikatornya sendiri-sendiri. Nah, tapi intinya cara pandang governance itu adalah melihat seluruh berbagai pihak tadi sebagai satu kesatuan yang tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa wali kota sendiri, gubernur sendiri, gitu, atau kepala balai wilayah sungai sendiri, gitu, nggak bisa. Nah, gitu Bang. Ya, artinya kalau dari sisi teoritis ya, environmental governance ini lebih politikal ya, lebih politikal, sementara environmental management itu lebih ke more technocratic issues ya, isu-isu yang lebih ke ya wilayah dari teknokrasi, kira-kira begitu. Iya, saya membayangkannya betul. Tapi kan gini, Bang Zaid, di negara yang sumber daya alamnya sangat besar, kalau pendekatannya environmental management saja itu kan tidak relevan sebenarnya. Maka perlulah kemudian menjadi kesepakatan bersama bahwa pengelolaan resource ya di satu negara yang resource-nya itu banyak ya, itu perlu aspek atau perlu memasukkan konsep-konsep dari environmental management dalam pengelolaan sumber daya, begitu. Kira-kira begitu. Karena kalau hanya mengandalkan manajemen saja itu kan hanya sekedar pada aksi dan planning kan, planning dan aksi kan, kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau saya melihat manajemen itu ibarat manajer melihat satu urusan gitu ya, satu urusan memang multi sektor gitu, dan sektornya berusaha untuk ditelaah banyak, jadi sehingga indikatornya komprehensif. Tapi menelaah keseluruhan ini modelnya model, kalau bahasa orang planning itu teknokratik, dia melihatnya dari sisi analytical, konseptual, scientific, begitulah kira-kira. Sementara kalau kita melihat dia dari sisi governance, ada para pihak dengan berbagai kepentingan yang sangat mungkin bertolak belakang atau berseberangan yang harus didamaikan, karena kalau tidak malah akan membuat rencana ini menjadi tidak lancar. Artinya dia lebih memandang ini satu relasi yang sangat dinamis dan fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan berbagai kemungkinan perubahan gitu. Nah, jadi model teknokratik tadi kayaknya kurang relevan, terutama karena ada faktor politik tadi. Politik artinya ada ada upaya untuk memenangkan kepentingan di antara banyak pihak, baik antar kabupaten, antar provinsi, maupun dengan NGO atau dengan masyarakat sendiri, masyarakat setempat. Nah, faktor-faktor ini yang harus bisa direspon. Kalau pakai pandangan manajemen kayaknya kurang lengkap gitu ya. Tapi kalau pakai pandangan governance, dia akan
akan bisa mengadopsi itu, kira-kira gitu. Ya, apalagi kalau kemudian satu negara memang negara yang sudah dalam konteks sistem politiknya sudah masuk kategori sistem politik demokrasi, maka environmental governance itu sesuatu yang harus dalam pengelolaan sumber daya alam, kan kira-kira begitu, Bang Zaid. Iya, iya, terutama karena makin kemari kan makin diakui pembangunan sentralistik yang tidak melibatkan rakyat atau masyarakat itu Para pihak ya. dalam jangka panjang itu tidak akan sustain gitu. Jadi apalagi keterbukaan informasi sudah makin luas. Jadi mau nggak mau yang namanya pembangunan itu eh, eh, apa isu manapun lah ya, isu kesehatan, isu apalagi isu lingkungan, isu sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu kan sumber pendapatan, boleh dibilang gitu kan. Jadi banyak pihak yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya ada yang dirugikan, misalnya hutan, tanah-tanah masyarakat yang diklaim gitu oleh perusahaan kah, oleh pemerintah lah gitu, itu dalam jangka panjang itu tidak akan sustain, mau tidak mau dengan interaksi global seperti sekarang, mau tidak mau suara-suara rekan-rekan yang selama ini kurang kedengaran, terpinggirkan gitu, itu akan muncul dan mau nggak mau harus diakomodir. Makanya cara berpikir governance ini saya kira relevan dan ujung-ujungnya tujuannya memang untuk membuat kegiatan pembangunan itu jadi sustain juga. Salah satu aspek sustainability itu kan apa social aspek, bukan hanya environmental aspek ya gitulah. Kalau dari sisi itunya ya, dari sisi apa istilah demokrasi tadi itu kan, kira-kira gitu dia. Oke, Bang. Kita sekarang bergeser karena ini kajiannya sangat teoritik dan konseptual ya. Kita sekarang bergeser ke pemahaman siapa sih sebenarnya funding teorisnya atau orang-orang awal yang mengembangkan pemikiran atau ide mengenai perlu sebuah konsep yang disebut sebagai environmental governance dalam pengelolaan sumber daya begitu. Kalau kita lihat di sini kan ada beberapa nama, misalkan ya seperti political ecologist nih ya, Profesor Bryant ya, dan lain-lain. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara soal funding teoris, adakah sosok yang memang menjadi apa ya peletak dasar dari environmental governance? Kalau atau siapa saya ya? Atau kelompok-kelompok mana yang sebenarnya yang dominatif lah ya memperkenalkan mengenai environmental governance? Betul. Jadi kalau menurut saya apa ya peletak dasar kerangka besarnya ya itu mungkin teman-teman di political ecology. Nah, di belakang politikologi itu teman-teman political economy sebenarnya. Ada satu judul buku yang menarik sekali, Political Economy of Soil Erosion. Jadi erosi tanah itu dikaji political economy. Biasanya kalau orang teknik sipil, kebetulan saya kan dari teknik kan. Jadi kalau kita di teknik itu mengkaji erosi tanah, kita nggak pernah bicara political economy, kita bicara erosi tanah, ya kita bicara mengenai kemiringan lahan misalnya kan, tutupan lahan, kira-kira begitu kan, struktur tanah, kira-kira gitu. Nah itu erosinya dari sudut sana yang dianalisa. Cuman ternyata kan ada mindset yang cukup menarik, lihat ternyata erosi tanah itu tidak hanya disebabkan oleh faktor keteknikan, tapi ada faktor-faktor kegiatan politik, kegiatan ekonomi yang mungkin di belakangnya ada kegiatan politik yang ujung-ujungnya mempengaruhi erosi tanah juga. Nah, jadi environmental governance itu belakangnya political economy yang berdampak lingkungan, maka jadi political ecology. Karena political ecology itu kan melihat kegiatan political economy yang berdampak lingkungan, kira-kira gitu. Yang sama kayak tadi, melibatkan banyak aktor, multi pihak, multi level, multi sektor, berdampak lingkungan. Nah, itu ini ya payung besarnya.
Nah, eh, penyusun-penyusun yang lebih spesifiknya itu rekan-rekan yang bermain di isu common pool resources. Nah, teman-teman yang main di isu common pool resources itu teman-teman yang main di isu sumber daya alam. Jadi yang main di isu hutan, main di isu tanah, main di isu apa namanya air. Jadi air bukan dari sisi engineering, tapi air dari sisi pengelolaan atau dari sisi tata kelola. Gitu. Nah, common pool resources itu satu kelompok ilmuwan lah ya yang di di apa namanya diinisiasi oleh penerima Nobel Ekonomi tahun 2009 kalau tidak salah, Elinor Ostrom namanya dari sorry mungkin apa Indiana University gitu di Amerika tahun 2009. Nah dia membuktikan bahwa sumber daya alam itu bisa dikelola secara komunal, secara kolektif begitu. Sehingga dia mendorong adanya common property right, bukan private, bukan state property. Nah, mereka-mereka ini yang mendorong tema-tema pengelolaan kolektif. Nah, itu juga ikut berkontribusi terhadap munculnya environmental governance. Karena environmental governance ini kan yang di-govern itu, yang dikelola itu kan environment, natural resources salah satunya. Jadi pengelolaan sumber daya alam atau tata kelola sumber daya alam tidak sama dengan tata kelola non sumber daya alam. Misalnya non sumber daya alam itu kesehatan, pendidikan, atau misalnya keamanan gitu. Kan ada juga tata kelola di situ. Tapi karena ini terkait dengan sumber daya alam, environment, maka isu-isu common pool resources tadi menjadi penting karena perbedaan yang signifikan kalau kesehatan itu dia adalah sektor yang mengeluarkan uang gitulah. Kesehatan, pendidikan itu sektor yang mengeluarkan uang. Tapi kalau sumber daya alam itu sektor yang menghasilkan uang. Jadi perebutan akan manfaat atau keuntungan dari sektor itu besar. Jadi persaingan kepentingannya besar. Jadi teman-teman di tema sumber daya alam ini common pool resources salah satunya. Yang kedua, teman-teman yang menggeluti isu adaptive governance. Jadi dalam pengelolaan tata kelola sumber daya alam, salah satu tema yang diusung adalah tema adaptif gitu. Jadi adaptif itu artinya bahwa dalam proses berjalannya tata kelola itu kita tidak boleh rigid terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Proses berjalannya itu harus cukup fleksibel. Rules ya, mungkin regulasinya ketat, tapi rulesnya turunan-turunannya itu bisa lebih fleksibel sehingga dalam interaksi berjalan dia bisa cukup adaptif, dia cukup bisa menyesuaikan sama perkembangan-perkembangan yang berjalan sehingga banyak isu-isu yang berkembang di tengah jalan itu bisa direspon oleh sistem itu menjadi semakin baik. Jadi ada rekan-rekan dari adaptive governance. Terus ada juga tema-tema good governance. Good governance ini yang nuansa political teorinya barangkali isu-isu transparansi, isu-isu accountability ada di sana, isu-isu isu-isu yang terkait dengan bagaimana interaksi antara pihak yang mendapatkan kuasa dengan pihak yang masyarakat umum misalnya. Bagaimana keterbukaan informasi, akses terhadap informasi, keterbukaan terhadap proses hasil rapat misalnya itu bisa diakses oleh publik. Terus bagaimana pihak yang mendapatkan authority itu bisa untuk dipertanyakan gitu terhadap apa yang dia jalankan, apa yang pernah dia jalankan, apa yang akan dia jalankan oleh stakeholder lainnya, jangan tertutup gitu. Nah, tema-tema itu masuk dari rekan-rekan di good governance gitu. Terus pihak lain lagi yang berkontribusi itu pihak rekan-rekan di social network analysis. Jadi mereka masuk di tema-tema bagaimana interaksi ini bisa disusun sehingga
terjadinya apa ya, pola interaksi yang istilahnya itu mereka bisa saling sharing sharing informasi. Dari sharing informasi itu bisa mendapatkan knowledge baru di antara mereka gitu. Nah, si social network analysis ini awalnya memang memplot kira-kira bagaimana pola interaksi yang ada secara natural, secara informal, tapi dengan bantuan analisisnya nanti dia akan berusaha membantu menyusun interaksi para aktor itu supaya menjadi efektif, keseluruhan interaksinya seperti apa harusnya hubungan informalnya, hubungan komunikasinya, kira-kira gitu. Jadi paling enggak satu rekan-rekan social network analysis, kedua rekan-rekan dari good governance, yang ketiga dari adaptive governance, keempat dari rekan-rekan common pool resources. Tapi payung besarnya keseluruhannya political ecology. Oke, Gitu. Ya ini semakin menarik Bang Zaid. Tapi kan begini, ini kan dimensi konsep ya, dimensi konseptual. Ya, konseptual. Sekarang kan memang kita mau how to implement it dalam dimensi yang lebih realitas ya, lebih reality kira-kira begitu. Nah, ini kan perlu framework ya. Bagaimana environmental governance itu perlu framework. When it come to practical side ya, itu kan perlu framework. Nah, bisa nggak dijelaskan? Kira-kira environmental governance dari atau framework environmental governance itu seperti apa sih? Polanya seperti apa begitu ya? Modelnya seperti apa begitu kan? Karena kan mau berpindah dari sisi yang konsep ke praktikal itu kan nggak mudah. Perlu framework yang jelas dan jelas dan sifatnya itu aplikatif. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, ini tantangannya memang. Nah, apa namanya? Jadi bersumber dari beberapa kelompok keilmuan yang tadi itulah ya, good governance, network analysis, terus ada common pool resources, adaptive governance. Mereka dari referensi-referensi yang mereka keluarkan di banyak publikasi-publikasi, ada satu orang namanya Nathan Bennett sama Terry Satterfield ya. Ini berusaha menyusun, dia membuat paper atau berkas artikel ini ya di Conservation Letters tahun 2018, judul artikelnya Environmental Governance, a Practical Framework to Guide Design, Evaluation, and Analysis. Nah, paling nggak dari artikel itu kita bisa mendapatkan banyak panduan lah boleh dibilang terhadap framework. Nah, beliau itu mengambil dari berbagai referensi yang saya sebutkan tadi, kelompok bidang ilmunya yang good governance lah, adaptive governance lah, common pool resources, network analysis, terus ada juga anticipatory governance, institutional governance. Nah, jadi si rekan kita Bennett and Satterfield 2018 ini ya, jadi dia bilang, saya ngadopsi yang dia bilang aja, biar lebih terukur gitu. Jadi memang sudah dia publikasikan, kita tinggal sampaikan. Dia bilang ada 4 objektif utama dari framework dari environmental governance ini yang berusaha disusun frameworknya. Yang pertama efektif, yang kedua equitable, yang ketiga responsif, yang keempat robust. Efektif, equitable, responsive, and robust, 4. Jadi environmental governance itu, si tata kelola itu harus efektif, gitulah dia. Kalau enggak, dia akan tidak akan menjadi good governance gitu. Dia harus good itu harus efektif juga, jangan juga dia tidak efektif, kira-kira gitu. Nanti ada
indikator di dalam efektif itu lagi. Jadi saya coba sampaikan pertama yang utamanya dulu, efektif, equitable itu apa namanya, boleh dibilang ada aspek keadilan, kesetaraan, kira-kira gitu. Kalau efektif, kelembagaan itu harus si tata kelola itu keseluruhan para pihak yang berinteraksi tadi itu dalam keseluruhan interaksinya ketika menghasilkan keputusan, kan governance itu kan proses pembuatan keputusan, decision making process and implementation, dengan melibatkan para pihak yang banyak tadi itu. Nah, proses keseluruhannya harus efektif. Terus proses keseluruhannya harus berkeadilan lah, kira-kira gitu. Harus equitable, harus fair. Kemudian proses keseluruhannya itu harus responsif. Responsif itu artinya dia tidak kaku, dia harus bisa merespon perkembangan perubahan-perubahan, kira-kira gitu. Baru yang terakhir dia harus robust. Robust itu artinya dia harus robust itu bahasa akademiknya robust, tapi bahasa Indonesianya kira-kira punya ketangguhan ataupun kekuatan untuk bisa berjalan. Beda sama efektif tadi ya. Ini penekanannya ada di dalam ininya, di dalam istilahnya di dalam penerimaan dari para pihak yang ada di dalam interaksi itu. Nah, kalau efektif tadi dia punya indikator turunannya atau subindikatornya itu direction, ada coordination, ada capacity, ada inform, ada accountable, ada efficient. Ini masing-masing ada penjelasannya, bisa panjang nanti nih. Terus direction itu contohnya adalah bahwa dalam regulasi dia harus jelas tujuannya, goals-nya, terus scope-nya seperti apa, sehingga proses berjalannya akan efektif. Terus kalau terkait dengan direction tadi juga, jadi harus ternyatakan secara jadi articulated and communicated clearly to all stakeholders gitu. Jadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu harus clear, kalau nggak clear ya nggak efektif. Kira-kira gitu. Terus dari efektif tadi ada koordinasi. Jadi koordinasi itu maksudnya adalah harus jelas juga disampaikan bagaimana pola koordinasi para pihaknya. Dan kalau perlu ada yang disebut dengan coordinating body atau coordinated unit gitu. Jadi misalnya tadi kasus watershed governance, ada isu sungai di sana, ada tema sungai, ada balai wilayah sungai, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten. Nah, biasanya masing-masing jalan dengan struktur organisasi masing-masing, tapi mereka bertemu dalam satu forum. Nah, koordinasinya koordinasi bebas gitu, tidak ada koordinasi terikat. Nah, kalau dia bilang supaya efektif, koordinasinya lebih bagus ada lembaga yang mengumpulkan semuanya, para pihak itu. Itu lembaga yang mengumpulkan semuanya itu, apakah itu government atau non-government bodies? Kalau dalam konteks misalnya pengelolaan sumber daya alam di satu negara misalkan. Kan perlu koordinator tuh. Perlu yang semua begitu. Itu idealnya government atau non-government bodies? Kalau masuk kepada tema legitimasi dan tema demokrasi, ya ujung-ujungnya harus tetap government. Cuman di dalam kelembagaan itu yang berkoordinasi itu ada
equality, ada kesetaraan para pihak yang harus disadari bahwa jangan. Iya gini, artinya walaupun pemerintah itu pemerintah ya, government bodies itu sebagai koordinator, tapi semua itu harus equal ya. Jadi stakeholder, para pihak yang terlibat itu mesti dalam posisi equal semua begitu. Tidak ada dominasi satu bodies terhadap bodies yang lain, atau lembaga satu terhadap lembaga lain, atau stakeholder satu terhadap stakeholder lain. Begitu ya kira-kira. Betul, ya. Jadi ada satu paper yang bagus. Jadi punya kesetaraan ya. Iya, jadi ada satu paper yang bagus, ladder of participation. Nah, jadi ada tangga-tangga partisipasi yang disebutkan partisipasi itu apa sih? Sharon Einstein sekitar tahun 60-an kalau saya nggak salah paper itu. Jadi ada 8 level. Nah, dia membedakan partisipasi itu salah satunya adalah misalnya keterlibatan para pihak stakeholders tadi itu masyarakat, NGO, swasta, government misalnya gitu kan, global NGO, local NGO misalnya gitu-gitu kan, dalam satu forum. Nah, forum itu otoritasnya apa dia tanya. Forum itu apakah forum koordinasi saja, artinya pihak masyarakat atau non-government posisinya hanya mewakili kelompoknya dan hanya dimintai sebagai pemberi masukan, tapi tidak dilibatkan dalam proses keputusan, atau mereka dilibatkan dalam proses keputusan. Nah, jadi forum koordinasi tadi harus kayak tadi, makanya direction itu jelas. Si para pihak ini berhak nggak membuat keputusan. Masyarakat sekitar lokasi di mana akan dibangun bendungan misalnya atau dibangun PLTA, dalam forum koordinasi pembangunan PLTA atau bendungan itu, mereka posisinya dalam keterlibatan di forum, apakah sebagai pemberi narasumber saja untuk memberikan masukan, atau mereka punya hak untuk keputusan. Nah, tentu yang paling lebih tinggi levelnya kalau mereka bisa terlibat keputusan, gitu. Nah, itulah yang koordinasi yang lebih baik, ada kesetaraan dalam dalam pembuatan keputusan. Governance ini kan ceritanya cerita pembuatan keputusan, gitu. Jadi balik ke yang tadi, jadi government yang menjadi aktor utama, menjadi koordinator, tapi pihak-pihak lainnya non-government ini juga berhak dalam pembuatan keputusan. Artinya ada equal relation ya, tidak ada dominasi satu para pihak terhadap para pihak lain atau stakeholder terhadap stakeholder lain. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bang Zaid. Apa sih the real challenge-nya, tantangan dalam konteks penerapan konsep dari environmental governance ini? Real challenge-nya, tantangannya itu apa? Yang pertama, karena ini konseptual. Jadi konseptual ini tantangannya yang pertama, kita harus bisa membuatnya menjadi lebih praktikal. Nah, jadi terutama untuk pengambil kebijakan di Indonesia, di Bappenas, di rekan-rekan NGO internasional yang ada di Indonesia gitu. Nah, bagaimana memformulasikan framework environmental governance ke dalam framework, dan framework itu juga punya keterukuran yang sangat praktis sehingga ketika mau diimplementasikan itu mudah untuk diterima di kalangan pengambil kebijakan maupun di kalangan akademis maupun di kalangan masyarakat umum. Itu yang saya kira tantangan paling beratnya, karena tema lingkungan ini, apalagi isu sekarang climate change, begitu, itu kan lintas sektor, lintas wilayah, lintas kabupaten, lintas negara gitu. Nah, jadi formulasi yang terukur untuk bisa melibatkan para pihak bersama-sama menjalankan
upaya mengawal kepentingan lingkungan. Orang tekniknya juga bisa ikut, tapi orang non tekniknya juga dapat tempat yang signifikan, sehingga bisa berjalan. Kalau menyesuaikan sama apa yang disebut di dalam papernya Nathan 2018 tadi, dia bisa efektif. Kalau nggak efektif maka tentu tidak akan berjalan bagus. Dia bisa fair, equitable, berkeadilan, dia bisa responsif, dan dia bisa robust gitu. Mulai dari level level institutionnya, level hukum, kebijakan, norma-norma, kemudian strukturnya, proses lembaga-lembaga yang terlibat, aktor-aktornya dalam proses keputusan maupun dalam hal pembuatan kebijakannya. Jadi tantangan paling beratnya itu adalah menurut saya bagaimana membuat ini menjadi mudah untuk bisa karena teoretikal ya, mudah untuk difahami dan diimplementasikan. Kira-kira gitu. Mungkin nanti akan menarik kalau misalnya ada satu paper yang mencoba menerapkan framework ini ke dalam satu sektor tertentu. Misalnya satu sektor lingkungan tertentu ya, misalnya tadi itu river basin, watershed gitu misalnya, atau climate, atau misalnya river sendiri, atau misalnya forest gitu. Forest kan lintas kabupaten kota juga, itu melibatkan masyarakat, melibatkan NGO internasional, melibatkan pemerintah pusat, kabupaten gitu. Nah, itu sangat menarik. Jadi kalau ada yang mau menerapkan framework itu ke dalam salah satu sektor, itu akan menjadi kontribusi yang sangat menarik untuk upaya menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Kira-kira gitu, Bung Ariska. Ya, mungkin ada harapan dari Bang Zaid sendiri terhadap apa yang kita bincangkan hari ini, supaya pemirsa podcast ini bisa ya menarik kesimpulan besar yang Bang Zaid tadi. Ya, harapannya saya kira, karena background saya itu kan dari teknik, lingkungan, terus ke perkotaan, planning, terus masuk ke geografi, ekologi, human ecology, human geography gitu. Jadi saya melihat teman-teman di keteknikan itu biasanya punya framework yang sudah terpaku sendiri, sementara teman-teman non teknik itu punya framework yang terpaku sendiri. Nah, jadi saya kayaknya melihat isu lingkungan ini tidak bisa diselesaikan cukup dengan sisi keteknikan saja. Kita harus berteman-teman dengan teman-teman dari non teknik ya, teman-teman ekologi, teman-teman political ecology, teman-teman antropologi gitu, teman-teman di komunikasi gitu. Ini akan jauh lebih membantu upaya menyelamatkan permasalahan-permasalahan lingkungan, sehingga nanti si framework governance itu akan jadi lebih mudah juga diimplementasikan, karena ada tentu di situ aspek teknisnya juga, ada aspek non teknisnya juga. Karena misalnya masalah sampah sederhana, kita setiap hari melihat ada orang buang sampah, kita nggak mudah membuat orang mudah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Secara teori keteknikan, urusan persampahan dari kita dulu pas kuliah di Bandung, ya tetap juga yang namanya, walaupun di situ ada teknik lingkungan di Bandung, sampah di kota Bandung dulu ya tahulah seperti apa ini ya tumpukannya, kira-kira begitu. Nah, terus tapi itu dulu ya. Nah, belakangan teman-teman yang masuk di jurusan pengelolaan buangan padat itu menyadari bahwa kita membutuhkan masuknya rekan-rekan bidang keilmuan lain. Nah, saya kira begitu juga untuk tema lingkungan dalam arti yang lebih luas, bukan cuma persampahan. Jadi harapannya
kita perlu kolaborasi. Jadi kolaborasi udah mewakili keperluan itu kolaborasi tadi. Begitu. Mantap itu. Begitu harapannya, Bang, karena memang Kolabora Institute ini fellows-nya dari beragam latar belakang ilmuwan. Tidak hanya lingkungan, tapi juga ada sosial, ada politik, ya, ada engineering, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang Zaid Perdana Nasution, satu paparan keilmuan yang menarik, yang saya pikir ini harus bisa ditangkap oleh publik, ya, sebagai satu kajian yang seharusnya menjadi prioritas kita untuk dipahami, begitu ya. Karena environmental governance ini sangat penting sekali, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ya, buat kita, ya, buat Indonesia yang memang memiliki sumber daya alam yang melimpah sekali, begitu. Terima kasih atas kehadirannya dalam podcast Amko TV, Bang Zaid Perdana Nasution. Kita sangat mengapresiasi waktu Abang. Terima kasih juga atas keilmuannya. Pemirsa Amko TV, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.